Kayaknya nih ya, zaman kita maksiat zaman dulu itu lebih solid deh persahabatan kita daripada kita sekarang kenal agama. Berat nih. Di zaman kita waktu dulu masih maksiat, kita tuh nggak pernah ngebedain lu sholat kagak, lu kagak mabuk aja kita temenin gitu, lu mabuk juga kita temenin gitu katanya kan. Jadi kita tuh kayaknya persahabatan lebih solid tanpa agama kayaknya waktu dulu. Kenapa sekarang kita belajar agama, sama-sama belajar agama, justru kita jadi saling musuhan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, depan saya ada Ustadz dari Korea. Kopo area. Di Bandung tuh ada namanya Korea. Oh, ada Ustadz. Kopo area tapi. Kopo area. Kopo. Artinya naon itu tah? Kopo, nama daerahnya Kopo. Oh, Kopo. Kopo is awesome. Jadi Kopo itu salah satu jalan di Kabupaten Bandung yang paling macet. Paling macet. Makanya kalau ahwat di Bandung itu kalau cari cowok pasti cari cowok Kopo. Kenapa tuh? Karena terkenal sabar menghadapi kemacetan. Apalagi ngadepin kamu. Sayang. Nonyong. Cemesinnya cemesin. Iya. Gemesin maksudnya. Iya, Masya Allah. Saya lagi di mana? Saya lagi di mana ini? Kita lagi di Solo, Ustaz. Di Solo. Di Solo. Dan ini saya kagetnya Salbon ini jauh-jauh dari Bandung mobilan ke sini. Oh iya, jelas. Dan belum istirahat. Demi Arafah. Masya Allah. Ini Arafah bener kan? Iya benar. Kita di Arafah. Di jauh Arafah banget ya. Square. Arafah Jauh Solo banget. ya. Arafah Solo, cabangnya Arafah yang di Madinah. Tadinya saya kaget. Kenapa, Ustaz? Jadi teman saya pas sampai ke sini, saya kan tiduran dulu ketiduran sebenarnya. Saya nggak biasa tidur kan ya. Ketiduran. Kuat sekali. Set di tol sampai, katanya Ustaz kita udah sampai. Saya buka mata. Ini Surakarta. Kita kan harusnya ke Solo. Jadi Surakarta itu Solo ya? Iya, Surakarta itu nama apa ya? Nama bukan kerajaan cuy, kayak apa? Semacam nama resmi ya kayak. Oh, nama resmi. Aura pengantin baru di wajahnya. Itu antum. Oh, Anda udah lama. belum. Tapi udah kayaknya lewat. kalau lihat Kang Boni tuh bawaannya happy terus gitu kan. Maksudnya kayak apa sih yang bikin orang tuh kayak lihat Kang Boni ketemu ngobrol tuh pasti auranya positif aja. Oh, Masya Allah. Pria itu kan paling pandai menyembunyikan kesedihan kan? Oh, tayang. Bener. Iya kan? Iya. Pria Dia sok kuat gitu iya, sih. sok kuat. Laki-laki tuh nggak pernah mau curhat sama temannya. Kalau cewek tuh kan ketemu tuh udah, aku mau curhat. Tuh laki tuh nggak pernah kayak gitu. Iya. Kalau masa aku ketemu sama Mas Rayhan terus bilang, Rayhan, aku pengen curhat. Tuh kayaknya manja banget ya. Karena nggak pada tempatnya iya, gitu. makanya laki tuh kadang menyembunyikan kesedihan walaupun dalamnya sebenarnya rapuh. Jadi kalau diceritain nangis kita. Jadi, dan berikutnya ya tadi Mas, kita tuh kan senang banget kita menebar kebahagiaan buat orang ya. Ngelihat orang hal yang paling membahagiakan itu ya membahagiakan orang buat aku sih. bener. Gitu. Apalagi kebahagiaan anak orang. Oh, ini berat nih. Ngebahagiain anak orang ya betul. Tapi rata-rata cowok tuh gitu sih, Tat. Jadi sering ngebahagiain anak orang tapi ngebahagiain orang yang salah, akhirnya jadinya aku merjuangin kamu tapi kamu perjuangin orang lain. Ibarat kata aku cari kemerdekaan, kamu pindah kewarganegaraan. Kamu bagus sih quotes-nya. Iya, nanti aku pakai, nanti aku bayar royalti. Boleh. Itu benar. Karena laki-laki kan juga gitu. Dia tuh karakter manusia yang jago menebar pujian, membuat orang tersenyum ya. Dia jago mendengarkan dan dia jago banget itu laki-laki. Dia bikin cewek-cewek pada baper ya. Nah, sedangkan wanita kan kebalikannya. Wanita tuh kan senang dipuji, senang didengerin, senang dibaperin, ya senang diperhatiin. Nah, laki jago, tapi kalau salah penempatan ya ini yang jadi bermasalah. Makanya kenapa sebenarnya ketika orang berpacaran itu sebenarnya ngerasa nyaman banget. Seolah-olah dia sudah ngedapetin cinta, sudah ngedapetin kasih sayang yang luar biasa besarnya dibandingkan kasih sayang dari orang tua. Sehingga akhirnya dia nganggap ini yang paling sayang sama gua, ini paling sayang, paling cinta sama, yang paling ngerti dan seterusnya. Kemarin ada satu video yang diposting sama saya lihat postingan Bang Fuad Naim tuh yang tentang ada seorang wanita yang ngerasa terselamatkan hidupnya gara-gara K-pop. Karena ngerasa di saat dia jatuh terpuruk dan ingin mengakhiri hidup, justru teman-teman K-pop lah yang menyemangati dia, bikin motivasi dia dan bikin dia bahagia. Yang dia sama mamahnya tuh kan kayak, mah aku gini-gini. Iya, yang itu. Padahal kan ini ada disorientasi feel ya. Maksudnya ada salah dalam rasa bahwa sebenarnya
kasih sayang ibu dia udah bisa dilupain. Nah akhirnya ada orang salah dalam memunculkan perasaan cinta kepada sesuatu. Harusnya fair kepada kita yang berbicara tentang cinta. Cinta itu kan akhirnya berbicara tentang siapa yang sanggup untuk memberi banyak hal kebaikan tanpa menuntut kebaikan itu untuk kembali. Dan itu cuma didapetin kepada Tuhan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW, orang tua kita. Kayaknya urutannya begitu deh. Lalu kemudian barulah pasangan-pasangan kita. Cuman masalahnya pasangan kita yang tadi kita anggap pacar itu kita rasa paling perfect cintanya. Makanya orang tua jadi dilupain, Allah juga dilupain, Rasul bahkan juga dilupain. Karena tadi dia udah menempatkan bahwa dia adalah segalanya buat aku. Dan akhirnya tadi karena dia yang lebih perhatian kok. Tuntutannya, dorongannya itu udah dorongannya nafsu aja tuh, syahwat tuh. Akal sehatnya udah nggak terkontrol lagi. Akhirnya yang diisi sama dia gimana cara ngebahagiin wanita itu. Begitupun sebaliknya, wanita itu pun berpikir apa yang bisa saya bahagiin buat si laki-laki itu. Waduh. Sampai sesuatu hal yang paling sulit diberikan pun diberikan akhirnya. Keperawanan. Betul. Coba itu kalau udah dapet keperawanannya, nih cek aja. Ini kamera yang mana berarti? Yang itu? Oh itu bukan kamera. Coba cek Kang Bang Mas Rehan. Ketika wanita kalau pacar tuh udah dapet tuh keperawanannya atau udah dapet tujuannya tadi sampai mohon maaf ditidurin, itu laki pergi. Kalau dia mampu melakukannya itu dengan dirimu, maka dia akan mampu melakukan itu dengan yang lain juga. Di luar ikatan yang sah. Oke. Nah ini makanya menyebabkan tingginya angka aborsi di Indonesia. Silakan cek teman-teman. 1,2 juta setiap tahunnya wanita itu aborsi. Coba sekucing-kucingnya kucing aja, anak kucing itu dijaga sama betinanya, sama ibunya. Ini ada manusia ngebuang anaknya sendiri atau bahkan membunuh kan berarti. Itu luar biasa. Ada yang dimasukin toilet, ada masukin yang toilet segala macam. Nah ini kan sebenarnya satu degradasi moral yang besar menurut saya. Maka Kang Boni itu lebih sering mendakwahkan tentang cinta, pacaran dan seterusnya. Pengen ngelurusin makna cinta gitu. Cuman nggak mau ngajak putus karena langsung dengan ayat gitu Bang Rehan. Oh cokro buzina enggak gitu. Cuman pengen ngajak mikir gitu. Dulu aja. Yang ngajak mikirnya nih orang tua lu tuh emang nggak sayang ya sama lu ya sampai lu harus nyari cinta orang lain gitu. 17 tulang secara bersamaan, rasa sakit yang diderita ketika melahirkan tuh dilupain. Orang tua nyuapin kita hitung aja, hitung-hitungan. Satu hari itu waktu kita kecil itu bisa sampai nyuapin 2 atau 3 kali. Hitunglah sehari itu 2 atau 3 kali. 2 lah misalnya atau 3. Biasa, paling 3 kali misalnya. Sehari 3 kali. Dikali 1 tahun 365 hari. 365 dikali 3 berapa? Udah 1200-an kayaknya. 1100. 365 dikali 3 35 15 1 36 18 19 1 33 9 10 1098 ya, segitu. Benar enggak? Benar. Ya segituan ya? Iya. Benar enggak sih? Benar ya, Tat? Mau di kalkulator, Sat? 8. Ya benar 1098. Coba 365 dikali 3. 365 kali 3. 1095. 1095 ya benar. 365 dikali 3 35 15 1 36 18 19 ya benar. 1095 kali dalam 1 tahun seorang ibu nyuapin anaknya. Kali 5 tahun lah. Usia 5 tahun anak udah enggak disuapin. 1095 dikali 5. 1095 dikali 5. 5552 5945 50 berapa? 500 5475 kali seorang ibu nyuapin anak. Tapi ketika seorang pacar ngasih makanan sekali dibilang cocuit. Wah ini pengen rasanya aku berkata kasar. Iya. Itu tapi nggak boleh di podcast ini kan? Boleh saat nanti disensor. Enggak maksudnya enggak sanggup ada satu umur. sampai ada yang orang tuanya kan kadang kalau bayi makan kan apa ya berceceran kemana-mana dilapis. Iya, cowok cuma satu jempol doang. Dibilang ih kamu ini ya ampun ya semua sayang. Iya.
Belum tuh, maaf ada nasinya sayang. Masya Allah. Tiap pagi mak kita nganter sekolah. Terus cewek nyandaran gitu kan ke bahunya. Iya ampun, aku dielus-elus. Kamu digendong zaman dulu dari kecil. Digendong. Jadi sebenarnya cuman nganterin dakwah kamu ini cuman nganterin akal sehatnya lagi. Ngajak berpikir pakai akal sehat lagi bahwa nggak pernah sesayang itu loh pacar kamu tuh sebenarnya. Omong kosong maksudnya. Itu kasar. Nanti disensor. Atau mungkin si cowok ini gini. Ini antara dia nggak punya akal sehat atau pas pembagian akal ketiduran. Ngeri ya. Bahasanya ini berat nih, filsafat banget. Jadi ya gitu sebenarnya. Bahwa setiap kita ini terkadang dorongan nafsunya itu besar. Mau yang sudah punya ilmu pun saya kira sama. Dorongan nafsunya itu tuh ada. Cuman iman kita lah yang akan menjaga ini. Sebenarnya kan iman itu pembuktiannya bukan hanya sekedar diucap di lisan. Benar. Tapi diamalkan. Dan juga bagaimana kita membenarkan benar-benar dalam hati. Sesuatu yang benar-benar dibenerin dalam hati itu tulus keluar. Ada guru saya pernah bilang, Kang katanya, Bon, lu kalau mau ngecek, kalau kamu mau ngecek gimana seseorang, lihat dari apa yang keluar dari lisan. Apa yang dia bicarain, apa yang dia senengin. Itu udah kelihatan karakternya, udah bisa ketebak pasti. Kalau setiap yang diobrolinnya dunia, wanita, harta, ya udah isinya begitu hati. Kalau kata-katanya yang keluarnya kata-katanya kasar, ya begitu berarti gitu karakternya, dalemannya. Tapi ketika kamu menemukan seseorang yang berkata bijak, berpikirannya luas, dia mampu menerima kekurangan orang, sabar, itu dalemannya tuh indah banget gitu. Maka kata Adam alaihissalam tuh, saya tidak menemukan hal yang lebih indah dari 3 ini kecuali surga. Agama, 2 akhlak, 3 akal sehat. Ini hal yang sangat-sangat perhiasan berharga luar biasa di umat manusia. Nah, dengan akal itu dia bukan hanya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ini luas banget gitu, bisa bersikap luar biasa. Seorang wanita itu ketika memiliki akal yang sehat, dia pasti akan berhijab insya Allah. Dia akan memutuskan untuk kemudian dia menjaga auratnya. Dia akan berusaha untuk dipinang dengan seseorang yang benar-benar mencintai Allah. Nah, kita kan berusaha mengantarkan akal itu hidup kembali. Bukan berarti kita sudah berakal. Bukankah syarat kemudian kita sholat itu juga berakal? Betul, Ustaz. Akal dan sudah dewasa. Ada yang berakal tapi belum dewasa. Imam Syafi'i dulu kan, rahimahullah. Dan juga ada orang yang sudah dewasa tapi tidak berakal juga ada. Ada. Ya. Yang akalnya ketinggalan mungkin tadi aku sudah dewasa tapi belum berakal. Ya udah tua gitu, masih aja belum tobat gitu kan. Belum bisa mikirin gimana harusnya menjalani kehidupan ini. Ya begitulah intinya sih, ngobrol-ngobrol tentang dakwah. Kemarin tuh aku baca di Twitter, Ustaz. Ini viral banget. Masih ada ya Twitter ya? Aku nggak punya sih, tapi udah nggak main lagi gitu. Rame ya? Seolah-olah Ustaz Bondi bilang ke jamaah Twitter tuh Anda bukan termasuk golongan kami. Oh enggak, punya Twitter cuman nggak diaktifin. Kayaknya followersnya sedikit kali ya di Twitter. Masih rame pasti. Kepengen balik Twitter lagi, Ustaz? Iya, pengen ya. Apa download sekarang aja? Jangan. Tapi lupa password. Aduh, bikin baru. Takut aku. Atau mungkin bikinnya nanti istri yang keberapa? Allah, nggak sanggup Anda sih gitu. Instagramnya udah pengen nangis Anda. Pengen nggak punya handphone Anda tuh. Tenang hidup tuh. Kita tuh kalau ngobrol kadang udah reunian SMA tuh udah ketemu, handphone lagi semuanya. Iya nggak? Kajian aja kadang megang handphone. Karena emang udah masanya apa-apa handphone ya. Orang bangun tidur aja kan cek handphone dulu. Iya benar-benar. Gimana di Twitter? Itu ada cewek bunuh diri gantung pakai dasi apa? Baru kejadian 2 hari kemarin kok. Iya. Pakai dasi gara-gara diputusin pacarnya pas kelulusan. Nah, ditulis di suratnya itu ditulis kan kayak gini. Aku telah memberikan semuanya kepadamu. Dan bagiku cintaku ke kamu itu sampai akhir. Jadi kalau hubungan kita berakhir, hidupku juga harus berakhir. Berakhir juga. Ya itulah cinta. Itu kayak, deritanya tiada akhir. Patkai. Quotes. Ya salah penempatan cinta kan. Mas, untuk kenapa kadang yang masih dipikirkan gini. Kenapa kadang-kadang tadi kan kita bahas sisi cewek ya Ustaz ya. Dari sisi cowok kok dia tuh enggak berpikir sih kalau ternyata sebenarnya lisannya dia tuh bahaya loh. Kita sebagai cowok nih kayak
kita kan mungkin orang-orang yang mungkin alhamdulillah punya teman-teman yang solih, ada guru yang mungkin ngingetin gitu kan. Maksudnya untuk orang-orang di luar sana yang mau maaf notabene mereka itu ya gue nggak peduli, yang penting gue terpuaskan, gue punya bisa gandeng cewek cantik kemana-mana, gue di strata teman-teman gue nggak jomblo. Tapi dia nggak mikirin ternyata endingnya seperti itu. Ya itulah sebenarnya ya gimana ya, dorongan nafsunya itu kan yang besar itu di situ. Ada dorongan eksistensi, pengakuan dari lingkungannya, ada lagi dorongan bahwa syahwat tadi. Jadi kadang kalau bicara mikirin, aku sih yakinnya gini, setiap orang yang melakukan keburukan itu pada dasarnya dia takut ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya. Tapi dia labas saja, dia lawan, semakin dilawan sampai akhirnya ya udah nggak ada perasaan bersalah ketika melakukan kesalahan itu sendiri. Saya kira itu sih, karena setiap orang yang melakukan kesalahan itu pasti dia tahu itu sesuatu yang salah. Ketika pencuri itu mencuri, dia tahu ini salah gitu. Kayaknya saya melarikan diri gitu. Seorang perampok ketika ngerampok lalu kemudian melarikan diri, kenapa dia melarikan diri? Karena dia tahu itu sesuatu yang salah gitu. Maka sebenarnya satu kesalahan itu pria itu pasti tahu banget bahwa itu saya nggak boleh sebenarnya begini, saya tuh nggak boleh. Yang hebatnya kan begini sebenarnya, kadang ada laki-laki yang mempertahankan cinta wanita yang memang karena kasihan aja. Oh ada itu? Iya. Ya mungkin aku dan dirimu pernah nggak menjadi orang yang ya pernah sih. Kalau gue sih pernah misalkan, tapi masa lalu maksudnya ya kita pikir luar biasa ya, nauzubillah gitu, nginget dulu tuh. Kita pernah mempertahankan cinta kepada seseorang itu yang sebenarnya udah nggak cinta, tapi karena kasihan. Kenapa kamu bersama dirinya? Ya karena saya kasihan gitu. Dia tuh kalau nggak ada saya tuh kayaknya rapuh, hancur. Tiap minta putus dia bunuh diri, ngancemnya gitu. Jadinya balikan lagi. Itu udah nggak sehat cintanya nanti. Akhirnya dia cinta kepada pasangannya ya karena kasihan. Yang padahal itu adalah bom waktu yang luar biasa di kemudian hari. Makanya kita cuma perlu menghidupkan akal sehat untuk kemudian berpikir lebih matang. Apa yang harus saya lakuin, bagaimana saya bersikap. Think twice gitu, berpikir 2 kali lah. Efeknya apa, baik itu buruknya maupun kebaikannya apa. Ini kalau saya begini gimana ya responnya? Kalau misalkan Kang Boni ngadepin curhatan akhwat, saya Judas salah, saya terlalu baik bermasalah juga. Sehingga akhirnya kita udah tahu nih ada efeknya. Maka yang paling asik itu sebenarnya adalah ketika kita bilang ya saya terima curhatannya, kita ngobrol misalkan gitu ditemani. Enggak saya terima nikahnya. Saya terima curhatannya dulu. Saya terima curhatannya. Setelah itu baru kita bilang ke Teteh, kalau mau lebih banyak curhatnya silakan ke istri supaya lebih terbuka dan seterusnya gitu, lebih nyaman. Karena khawatir itu dia ngerasa nyaman dengan curhatan kita. Kamu kok ngerti banget ya dia tuh ya sama aku tuh ya. Dia tuh sosok laki yang bisa nemenin aku banget. Akhirnya aku nggak apa-apa deh jadi istri sampai halu gitu ketiga. Kan, jadi halu nantinya. Nah ini yang maksud aku, iya ya kadang harus dihindari meskipun baik. Ya meskipun baik, kita pengen ngasih solusi ke dia, ngasih masukan ke dia, tapi dipikir lagi gitu lah gitu, dipikir lagi akhirnya udahlah nggak usah terlalu banyak dan berusaha untuk Judas juga jadi sesuatu yang baik gitu. Saya kira kita cuma bilang oh gitu ya, oh ya oke ya mudah-mudahan ya nanti beresin. Ini susah tuh, kenapa sih kayaknya Judas banget sama aku tuh ya, dia nggak kayak mending kayak gitu deh kayaknya gitu, lebih aman ya. Lebih aman dipikir-pikir lagi sama aku sekarang kan daripada dari dulu terlalu terbuka, terlalu baik. Makanya aku bilang setiap yang menghadapi wanita itu emang harus berhati-hati. Mengapa perselingkuhan di kantor itu lebih sering? Karena ada kenyamanan di luar. Karena ada kenyamanan di kantor itu, di mana ada seorang istri yang mengira bahwa temennya di kantor, temennya laki yang di kantor itu lebih perhatian, lebih sering dengerin dia, karena suaminya nggak banyak waktunya. Padahal itu juga pencitraan. Pencitraan juga. Karena laki-laki butuh juga pelampiasan berikutnya. Karena yang di rumah juga stres dia. Akhirnya ketemu yang lagi galau di kantor ya jadi juga nih. Udahlah. Yang penting sama-sama tahu kamu punya suami, kamu juga tahu aku punya istri. Yang penting kita
have fun aja. Ini yang ngeri luar biasa. Dan banyak ya Ustaz. Dan banyak. Belum lagi yang disorientasi seks. Iya. So kayak homo, lesbi, yang punya fetis gak jelas. Aduh, subhanallah. Nah itu sih mungkin. Tapi ngomongin masalah tadi selingkuh sampai ke HP dan lain-lain. Tapi kalau dipikir Ustaz, kayak pacaran zaman sekarang itu pun juga memanfaatkan teknologi. Maksudnya gini, zaman dulu orang-orang tua kita itu mereka nggak mungkin bawa cowoknya atau ceweknya ke dalam rumah. Satu, omongan tetangga, dua juga dilarang orang tua. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, dia bisa bawa cowoknya ke rumah, video call. Oh, oke. Buka baju dan sebagainya gitu kan Ustaz. Tanpa sadar ya kayak bawa orang ke rumah ya. Nah, gua nggak pernah pacaran virtual berarti itu. Bahkan ada yang di virtual monetize gitu kan. Oh iya, VCS itu kan nanti berbayar. Oh iya, itu iya, kan sempat viral. Antum kayaknya hafal banget ya. Iya, jadi saya langganan. Open BO. Enggak, jadi ada teman-teman saya yang kayak gitu. Oh iya. Temen ya? Temen. Allahu Akbar. Kalau cerita nanti sekolah saya, wah itu panjang. Panjang. Nanti ada cerita. Gitu. Boleh saya tahu nomor? Oh boleh. Enggak bercanda. Yang AWP Bandung atau? Enggak mau. Enggak mau dulu. Tapi ada juga tuh sempat viral di YouTube gitu kan, anak-anak kayak gitu tuh. Ada teman gitu kan yang pesen setelah sampai di kamar dihijrain sama dia, juga ada. Gitu juga ada. Aduh, ngeri. Tapi ya, di gitu. Bandung juga kemarin sempat viral. Berhasil hijrah akhirnya pakai niqab sekarang kayak gitu. Pernah juga sih, maksudnya cuman capek banget ya Han, kayak begitu tuh. Ngurusin sangat orang gitu. Melelahkan. Kayak nolongin orang yang tenggelam itu kan pengorbanannya kita juga bisa mati tenggelam. Kayak yang waktu bisa keikut arus atau iya kayak waktu kejadian yang salah satu pesawat yang jatuh itu di laut kan, di daerah Karawang kalau nggak salah. Terus ada seorang penyelam yang akhirnya meninggal juga dalam rangka menyelamatkan yang tenggelam juga. Oh iya tahu. Nah maksudnya inilah yang kemudian aku lihat bahwa dakwah ke bawah, dalam arti dakwah mengajak seseorang yang sedang terjerembab dalam jurang yang dalam. Itu pilihannya antara kita ikut terjerembab juga atau kita bisa berdarah-darah naik ke atas itu. Karena ada badai fitnah, hinaan, cacian, makian yang besarnya luar biasa. Terkait tadi yang pertama aku ngomentarin dulu tentang tentang pacaran virtual. Nah inilah tentang bagaimana nilai-nilai agama itu diterapkan di keluarga sebenarnya, baik itu di orang tua maupun di anaknya. Jadi kalau ilmu agama itu menjadi salah satu solusi dari segala aktivitas termasuk di rumah, pendidikan, ekonomi dan seterusnya, saya rasa permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dari rumah. Benar. Karena kan ayatnya begitu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrimnya itu surat ke-66. 555-666 ini keren banget gak sih? Gokil. Jadi kalau aku bilang 666 itu bukan iblis. Surat At-Tahrim ayat 6 maksudnya gitu. Nah, di situ kan jelas selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya nilai-nilai surgawi ditanamkan di rumah. Maka disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Ada nilai-nilai surgawi yang ditanamkan di rumah, yaitu salah satunya adalah ridho Allah, sabar, syukur, adem, tenang, nyaman, sakinah, mawaddah, warohmah gitu kan. Sehingga ketika anak pun akan teredukasi bahwa ketika saya diberikan amanah handphone, harus mampu mendekatkan saya kepada Allah kan gitu. Harus mampu membuat saya ingat kepada Allah kan, sederhananya seperti itu. Maka dia akan menghindari hal-hal tadi, VCS lah dan lain-lain gitu. Dia nggak akan kepikiran ke sana karena dia tahu Allah menyaksikan dia, Allah melihat dia, Allah minta pertanggungjawaban. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayak saya kira poin yang penting. Ketidakperluan kita terhadap agama lah yang justru akan merusak kehidupan kita sendiri. Bayangin coba, agama itu mengurus sampai hal-hal yang paling detail dalam kehidupan kita. Tapi kita menganggapnya sepele, seolah-olah kehidupan itu dipisahkan dari agama. Nikah tuh udahlah, jangan bawa-bawa agama. Nikah sama siapa aja, jodoh tuh sama siapa aja. Kalau udah saling cinta mau gimana gitu. Jangan masukin bisnis dengan agama, jangan sangkut pautkan makanan dengan agama. Kayaknya diparsialkan, dipisahkan gitu. Tersekulerkan akhirnya kita tuh, bahwa seharusnya justru poin terpenting itu agama.
solusi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini udah perfect. Dari hal yang paling mikro sampai makro diurus sama Islam. Maka umat Islam di Indonesia diajak, pemuda terutama di Indonesia diajak untuk kembali kepada nilai-nilai agama. Karena ini pondasi yang jelas bahwa sangat mengatur sampai urusan-urusan kita yang paling sederhana. Persahabatan, bisnis, kehidupan bertetangga, kehidupan berkeluarga, pernikahan, perniagaan, perpolitikan, pemerintahan, kekuasaan, seterusnya. Saya kira itu Rehan, kembalikan kita kepada nilai-nilai pondasi agama. Siap, insyaallah. Karena tapi ada juga keracunan dalam beragama. Keracunan. Keracunan apa kerancuan atau keracunan dalam beragama. Maksudnya gimana, Ustaz? Hijrah bablas. Hijrah bablas. Jadi terlalu hijrah atau ketika agama justru membuat dia menjadi keras membuat dia menjadi bersikap tidak sesuai justru dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Islam misalkan, Islam itu sangat menganjurkan nilai berkasih sayang, menghormati, menyayangi. Nilai-nilainya bagus banget. Tapi ada waktu di mana kemudian kita bersikap tegas dan keras. Dan bukan kasar. Kalau kasar kartu kuning, bos. Benar. Kasar kartu merah. Tapi kalau keras, on strategic berarti memang berdasarkan strategi perintah. Kita kan diajaknya asyidda wal kufar. Tegas terhadap, keras terhadap kaum yang kafir. Apalagi yang menghinakan. Dan senantiasa bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Lah kok bisa terkadang kita sudah mulai belajar agama tapi justru membuat kita bersikap kerasnya kepada sesama muslim. Jadi saya bilang keracunan dalam beragama. Jadi dia merasa kelompok saya yang paling benar, kelompok kamu tuh enggak. Gimana kita bisa saling menghargai, menghormati, itu menjadi nilai yang kemudian tabu. Padahal dulu kayaknya sebelum dia teman Ana tuh pernah bilang gini soalnya. Jadi dia berubah, mulai belajar agama segala macam, tapi dia tinggalin lingkungan dia, pada lingkungan dia juga sama sudah belajar hijrah juga. Sampai kemudian teman Ana bilang kita udah berbeda, kata dia tuh. Berbeda karena maksudnya gimana nih? Kita udah nggak sepemahaman katanya. Sama-sama hijrah tapi beda pemahaman. Dia berbeda pemahaman. Terus saya bilang gini, bro, kayaknya nih ya zaman kita maksiat zaman dulu itu lebih solid deh persahabatan kita daripada kita sekarang kenal agama. Berat nih. Zaman kita waktu dulu masih maksiat, kita tuh nggak pernah ngebedain lu sholat kagak, lu kagak mabuk aja kita temenin gitu, lu mabuk juga kita temenin gitu kasarnya kan. Jadi kita tuh kayaknya persahabatan lebih solid tanpa agama kayaknya waktu dulu. Kenapa sekarang kita belajar agama, sama-sama belajar agama, justru kita jadi saling musuhan? Gak ada yang salah nih kayaknya di agama kita nih, atau kitanya yang salah? Ternyata kan intinya kitanya. Semakin kita mempelajari nilai-nilai agama, justru seharusnya membuat kita semakin bijak. Wallahu a'lam bishawab. Masuk tadi ya, menghadapi yang berpacaran, kita nggak mau merusak kenikmatan yang teman-teman rasain. Kita cuma pengen nawarin kenikmatan yang lain yang bisa teman-teman rasain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Handi. Ryan, terima kasih. Saya pengen banyak banget yang diobrolin, tapi waktunya terbatas banget karena beliau di sini mau ke Sragen teman-teman bareng. Sragen tuh berapa lama dari? Sragen dari sini setengah jam. 1 jam lah paling lama kalau macet. Masya Allah, 1 jam ya? 1 jam insyaallah, dan sampai sana bareng ACT Ustaz ya. Siap, sama ACT. Buat campaign teman-teman yang kekeringan di sana sampai nggak ada air sama sekali. Iya. Yeah. Malamnya ke Karanganyar ya Ustaz? Malamnya insyaallah di Karanganyar. Buat campaign Galang Danau untuk Palestina. Sharing aja sih, aku juga di sana juga sharing, bukan ingin menggurui atau gimana. Siap, intinya bagaimana untuk kita terus sama-sama menebar kebermanfaatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman di Arafah dan juga teman-teman Arafah Islamic Studio diberikan kelancaran dalam dakwahnya, insyaallah. Bisa silaturahmi lagi sini. Intinya mungkin mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah buat disampaikan. Salam buat semuanya, insyaallah. Terima kasih banyak. Sudah tak sampaikan. Programnya salah satunya adalah Sumur Bor.
sumur kering. Iya, jadi penyediaan air, ya nggak, penyediaan air bersih, air mata, bukan. Di balik beningnya mata air ada air mata. Nah itu kata Iwan Fals ya. Jadi justru alhamdulillah ini sedekah yang paling baik itu adalah sedekah air juga kata Rasulullah SAW. Maka teman-teman silakan berkontribusi untuk sama-sama mendukung program dari ACT. Apapun komunitas teman-teman, apapun kemudian organisasi teman-teman, ada yang mampu memperjuangkan hal-hal kebaikan, mari kita dukung bareng-bareng gitu. Kalau kita berbeda, mari kita sama-sama bekerja. Tapi kalau kita sama, mari kita bekerja sama demi umat yang tercinta.